Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Srimulyani SPD. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Sawan, CGP Angkatan 7, Kabupaten Buleleng. Untuk koneksi antar materi modul 1.4 kita mengaitkan di modul sebelumnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, inquiry apresiatif baca, dan budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah untuk menuntut dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya, yaitu alam dan zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harusnya menerapkan semboyan pendidikan, dan pendidikan menganut asas Newton. Nilai dan peran guru penggerak. Guru memiliki nilai penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan student agency. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran berpihak pada murid, menanamkan profil pelajar Pancasila, mewujudkan merdeka belajar, dan penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. 1.4 Budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul suatu pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulan dari keterkaitan materi adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan tujuan pembelajaran yang mewujudkan manusia yang merdeka dapat tercapai. Pertanyaan refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kemajuan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Teori kontrol adalah di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan. Setiap perilaku
manusia memiliki motivasi yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan meyakinkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan tujuan satu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tepat dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol. Posisi kontrol dapat dibedakan menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan proses restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari penghukum ke pemantau dan idealnya adalah manajer. Saya menyadari bahwa setiap anak memiliki motif tertentu. Tidak boleh adanya pembiaran, melainkan harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dan senang dalam menuangkan ide-ide yang mereka miliki. Selain itu, dengan menyusun keyakinan kelas, mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mematuhinya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa saya harus menanyakan kepada anak mengapa mereka melakukan pelanggaran. Ada sebab dan alasan yang kita tanyakan sehingga anak bisa lebih membuka diri dalam menjelaskan dan menceritakan secara jujur dan terbuka tanpa tekanan dan rasa takut, sehingga kita bisa memberikan solusi dan menyadarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Pertanyaan refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi kelima.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum menjadi posisi pemantau dan manajer. Pertanyaan refleksi ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, karena saya beranggapan bahwa anak jika tidak melakukan dan melaksanakan aturan harus dihukum. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai pemantau dan kadangkala bisa menjadi manajer. Perasaan saya saat ini lebih tenang, nyaman, dan merasa menghargai hak-hak murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya tanpa saya perintahkan. Refleksi ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan keyakinan kelas. Refleksi pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Untuk implementasi segitiga restitusi dapat dilihat dari ketiga gambar yang sudah saya tampilkan di slide ini. Demikian tadi pemaparan modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.